Kalau kita ngomongin soal mobil di Indonesia, pasti ada satu merek yang reputasinya unik. Daihatsu. Sering banget kan kita dengar orang bilang ini merek murahan, tapi apa bener gitu? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Apakah cap murahan ini cuma kebetulan atau justru bagian dari sebuah strategi yang sangat cerdas? Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus luruskan satu hal yang penting banget. Ada dua kata yang kedengarannya mirip, tapi artinya beda jauh. Murah dan murahan. Murah itu ya soal harga, itu fakta, angka. Tapi murahan, nah ini beda. Ini soal persepsi, soal anggapan kualitasnya rendah. Perbedaan tipis inilah yang jadi kunci dari semua pembahasan kita. Untuk paham reputasi Daihatsu, kita harus lihat dulu posisinya di benak konsumen Indonesia. Soalnya, di sini, nggak semua merek mobil Jepang itu dianggap setara loh. Ada semacam kasta atau hierarki yang nggak pernah diomongin, tapi semua orang tahu. Nah, coba deh lihat tabel ini. Piramidanya jelas banget kan? Di puncak, kita punya merek-merek kayak Mazda dan Honda, yang citranya premium dan stylish. Terus di tengah, ada pemain utama kayak Toyota dan Suzuki, yang dianggap andal dan punya gengsi. Dan di dasar, disitulah kita menemukan Daihatsu. Persepsinya yaitu mobil fungsional dan murahan. Ini nih yang bikin penasaran. Apakah posisi Daihatsu di paling bawah ini artinya mereka gagal dalam bisnis? Atau jangan-jangan ini semua adalah bagian dari sebuah rencana yang diperhitungkan dengan sangat-sangat matang? Oke, kita masuk ke inti pembahasannya. Jawabannya, ini semua bukan kebetulan. Ini adalah strategi yang sengaja dirancang. Tujuan utama Daihatsu itu sederhana, jadi raja di segmen pasar yang paling besar di Indonesia, yaitu orang-orang yang paling mentingin fungsi dan harga terjangkau. Mereka nggak ngejar pembeli yang cari gengsi, tapi mereka yang benar-benar butuh mobil buat kegiatan sehari-hari. Terus gimana caranya biar harganya bisa murah banget? Ya dengan kompromi. Banyak aspek mobil yang disederhanakan. Interiornya penuh plastik keras, joknya sengaja dibuat lebih tipis, peredaman kabinnya juga seadanya. Nah, hal-hal inilah yang kalau digabungin, secara langsung menciptakan kesan murahan pas kita ada di dalam mobilnya. Jadi, poin kuncinya di sini adalah soal perspektif. Persepsi kualitas itu tergantung banget sama siapa yang menilai dan apa kebutuhannya. Apa yang terasa nggak nyaman buat sebagian orang, justru jadi solusi yang cukup banget buat sebagian besar orang lainnya. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ada sebuah paradoks besar di jantung pasar mobil Indonesia. Dan ini melibatkan rival sekaligus induk perusahaan Daihatsu sendiri, yaitu Toyota. Coba perhatiin deh, banyak model murah dari Daihatsu itu sebenarnya punya saudara kembar yang dijual oleh Toyota dengan citra yang jauh lebih bergengsi. Ada Ayla dengan Agya, Sigra dengan Calia, Terios dengan Rush. Mobilnya sama, tapi kok persepsinya beda jauh ya? Dan ini dia fakta yang mungkin bikin kaget. Daihatsu sebagai anak perusahaan Toyota itu seringkali bertanggung jawab penuh atas desain dan proses pembuatan mobil-mobil kembar ini. Jadi, mobil yang dianggap lebih premium itu nyatanya dibuat di pabrik yang sama oleh tangan-tangan yang sama di Daihatsu. Seperti yang disebutin di sumber kita, seringkali mobil yang lebih bergengsi itu pada dasarnya ya Daihatsu yang logonya diganti, terus ditambahin sedikit fitur pemanis. Chassisnya, mesinnya, bodinya, hampir semuanya identik. Oke, jadi kalau Daihatsu yang bikin mobilnya, kenapa persepsinya bisa beda banget? Nah, untuk menjawab itu kita perlu paham, siapa sih sebenarnya yang beli mobil Daihatsu? Angka ini luar biasa, 70%. Sebanyak itu pelanggan Daihatsu adalah orang yang baru pertama kali beli mobil seumur hidup mereka. Ini adalah data kuncinya. Kelompok pembeli ini punya prioritas yang sangat berbeda. Mereka nggak terlalu peduli soal material interiornya empuk atau enggak, atau sensasi berkendaranya gimana. Yang penting buat mereka simpel. Harganya murah, bensinnya irit, tampang luarnya keren, dan yang paling penting, AC-nya dingin. Udah, itu aja. Dan Daihatsu memenuhi semua checklist itu. Strategi penjualannya pun disesuaikan dengan sempurna. Tenaga penjualnya pasti bakal menonjolkan keiritan bahan bakarnya. Terus harga yang super terjangkau. Soal tenaga mesin yang mungkin nggak seberapa besar, bagian itu biasanya nggak terlalu ditekankan. Bukan bohong, tapi lebih ke menyoroti apa yang paling penting buat target pasar mereka. Oke, sekarang mari kita tarik kesimpulannya. Ini semua adalah pertarungan klasik antara apa yang nyata dengan apa yang ada di kepala kita. Persepsi versus realita. Salah satu kritik paling pedas buat Daihatsu dari dulu itu soal keselamatan. Kalau kita lihat 10 tahun ke belakang, fitur keselamatannya emang minim banget. Tapi sekarang kondisinya udah jauh lebih baik berkat regulasi pemerintah yang makin ketat. Sayangnya, citra yang lagi coba dibangun ini kembali goyah gara-gara skandal manipulasi uji tabrak di Jepang tahun 2023 yang akhirnya menimbulkan keraguan baru.
Pada akhirnya, label murahan ini bukanlah jawaban ya atau tidak yang sederhana. Ini adalah hasil dari sebuah model bisnis yang sangat sukses, yang rela menerima reputasi murah sebagai gantinya untuk bisa mendominasi segmen pasar yang begitu besar. Jadi, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup nyelekit. Waktu kita memilih di antara mobil yang hampir identik tapi beda merek, apa sih yang sebetulnya kita bayar? Kualitas mobilnya, atau sekedar kekuatan sebuah logo yang menempel di depannya?